Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimal yunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Segala puji untuk Allah, Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran. Tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya berisi kebenaran dan petunjuk bagi manusia. Bagi mereka yang tidak beriman akan menambah kesesatannya. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita, khairil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI Maluku yang berbahagia, pelaksana ibadah puasa yang dicintai Allah. Ketika bulan Ramadan datang, setiap muslim pasti mengalami perasaan yang penuh dengan haru biru. Kenapa? Karena di momen ini kita sangat menunggu. Bulan Ramadan adalah bulan yang menduduki peringkat pertama dalam pengalaman seorang muslim. Bulan Ramadan datang sebagai bulan berkah. Bulan yang penuh dengan penyesalan bagi seorang muslim. Bulan Ramadan membawa berkah, berisi pengampunan dari Allah dan juga menjadi sukacita bagi seorang muslim. Seorang muslim tentu menunggu momen bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan terdapat dua momen penting yang sangat dinanti-nantikan. Selain kita menunggu hadirnya malam Lailatul Qadar, malam yang tidak bisa kita sepelekan adalah nuzulul Quran. Apakah nuzulul Quran itu? Saya ingin menjelaskan kepada pemirsa bahwa nuzulul Quran adalah momen di mana ditandai kenabian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, awal turunnya Al-Quran, dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Pada saat itu, Rasulullah dikisahkan, beliau sedang menyendiri. Beliau keluar dari komunitas masyarakat Quraisy waktu itu. Beliau menyendiri, apalagi di bulan Ramadan. Beliau ingin fokus, beliau mencari ketenangan agar beliau bertasbih kepada Allah. Namun di saat itulah beliau mengalami satu pengalaman spiritual yang menandai kenabiannya. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mengajak Rasulullah, Iqra. Rasulullah menjawab, ma'ana biqori. Jibril mendesak, Iqra, bacalah. Rasulullah mengatakan, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Lalu Rasulullah kemudian dituntun oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Itulah awal pertama sekali Al-Quran turun kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebutnya Nuzulul Quran, di mana momen yang sangat berbahagia ini kemudian diikuti oleh turunnya Al-Quran selama 23 tahun. Nah, apakah Al-Quran itu, pemirsa? Al-Quran al-munazzalu ala Muhammadin al-muta'abbadu bittilawah. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad dan membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Quran itu bukan hanya kitab suci. Al-Quran itu memang kitab suci, diturunkan oleh Allah yang Maha Suci kepada Rasulullah yang suci, maka setiap kita membaca kita diwajibkan untuk bersuci. Menyentuh Al-Quran haruslah oleh orang-orang yang suci. Tetapi kemudian Al-Quran itu bukan hanya kitab suci, dia menjadi rujukan ilmiah oleh para ilmuwan.
Maka di sini saya ingin menjelaskan bahwa Al-Quran itu ayat-ayat tentang ibadah itu beriringan dengan ayat-ayat tentang kehidupan kita. Fenomena alam, tentang laut, darat, tumbuhan, langit, bumi, benda-benda angkasa, semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Itu yang membuat para ilmuwan penasaran. Mereka ingin mengkaji Al-Quran. Maka Al-Quran itu sebagai hudal linnas. Maka dalam Al-Quran disebutkan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Al-Quran itu menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus, jalan kepada Tuhanmu, dan menjanjikan kepada orang-orang yang berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan pahala yang besar. Jadi Al-Quran sebagai penuntut. Tapi di awal tadi saya menyebutkan Al-Quran itu berisi kebenaran-kebenaran. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Maka Al-Quran tidak bisa ditandingi bahwa ada usaha-usaha dari orang-orang yang ingin untuk mengubah Al-Quran, mengikuti perkembangan zaman. Ternyata mereka tidak mampu. Kenapa? Karena zaman apa-apa yang disebutkan di dalam fenomena alam, semuanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran memang pernah ditiru. Al-Quran pernah dicoba, diuji cobakan untuk dibuat yang setara dengan Al-Quran. Ternyata tidak bisa. Karena Allah menjanjikan. Kulla ini jatama'atil jin wal insi. Illa ayyatu bimisli hazal Qur'an. La ya'tuna bimislihi. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Hai sekalian masyarakat jin dan manusia. Jika sekiranya kamu berkumpul dalam satu musyawarah besar untuk membuat satu saja ayat, kamu bandingkan dan kamu sandingkan dengan Al-Quran, niscaya kamu tidak mampu melakukannya, walaupun kamu saling membantu. Kenapa? Karena Allah yang memelihara Al-Quran. Dari sejak tanggal 17 Ramadan 611 Masehi sampai hari ini, tidak pernah ada ditemukan kesalahan sedikit pun dalam penulisan Al-Quran. Karena Al-Quran dihafal oleh berjuta-juta orang. Al-Quran telah diteliti oleh berjuta-juta orang. Ternyata dia adalah kitab ilahi yang orisinal. Asli, tidak pernah dirombak-rombak atau dirubah-rubah. Oleh karena itu, pemirsa, Al-Quran telah menceritakan semua tentang kita. Tapi kita punya kewajiban terhadap Al-Quran. Apa kewajiban kita kepada Al-Quran? Yang pertama, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang beriman. Yang kedua, beriman saja tidak cukup, harus membacanya. Masa orang Islam tidak bisa membaca Al-Quran? Harus baca supaya sholatnya khusyuk, ibadahnya lancar. Yang ketiga, membaca saja tidak cukup, harus mengerti kandungannya. Kemudian, membaca, mengerti, beriman saja tidak cukup. Kita harus mendakwahkan Al-Quran. Sosialisasi, memasyarakatkan Al-Quran. Membumikan Al-Quran agar Allah mengangkat derajat kita ke langit. Demikian, pemirsa yang berbahagia, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih sudah mengikutinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.